Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika di channel saya ini. Ingat, tolong di-subscribe supaya kamu dapat mengikuti materi-materi baru dan tidak ketinggalan. Dan semuanya gratis. Kalau kamu tidak bisa dengan materi-materi yang saya bawakan, kamu boleh tanya, akan saya ulang lagi dan akan saya kirim video-video terbaru untuk pembelajaran fisika. Dan semuanya gratis ya, semuanya gratis. Ingat, di-subscribe supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang akan saya tanyakan. Tetap semangat. Yuk kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegar dan titik berat benda. Nah, langsung apa yang dimaksud dengan benda tegar? Jadi benda tegar itu merupakan benda yang tidak berubah bentuk jika diberi gaya F tertentu pada benda tersebut. Hal ini disebabkan karena pada benda tegar memiliki banyak partikel dan saling mengait satu sama lain dan membentuk sesuatu dengan ukuran tertentu. Jadi dalam hal ini benda tegar merupakan kumpulan titik-titik materi yang berupa sistem partikel, sehingga mengakibatkan benda tidak hanya mengalami gerak translasi tetapi memiliki kemungkinan untuk bergerak rotasi. Hal ini akan mempengaruhi syarat suatu benda tegar untuk mengalami kesetimbangan statis. Jadi benda tegar itu benda yang apabila diberi gaya tapi besarnya gaya tertentu pada benda tersebut tidak berubah bentuk. Terus kita lanjutkan. Syarat kesetimbangan benda tegar ya. Benda yang berada dalam keadaan setimbang itu tidak harus diam, akan tetapi harus memiliki nilai percepatan linear. Kadang-kadang kita kasih A ya, itu sama dengan 0. Itu untuk kalau geraknya translasi. Dan percepatan rotasi atau percepatan sudut itu adalah juga 0. Itu kalau gerak rotasi. Sebaliknya, benda yang diam pasti berada dalam keadaan setimbang. Ini diam setimbang. Dengan demikian, keadaan setimbang itu terdapat dua macam, yaitu setimbang statis, artinya setimbang dalam keadaan diam. Syaratnya apa? Syaratnya itu tadi sigma F sama dengan 0, sigma Fx. Nah, sigma F sama dengan 0 itu bisa sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Sigma torsinya juga harus sama dengan 0. Dan selain setimbang statis juga setimbang dinamis. Jadi setimbang dinamis itu gimana? Setimbang tapi dalam keadaan bergerak. Jadi setimbang dinamis ada dua. Setimbang dinamis sendiri ada dua, yaitu setimbang secara translasi. Jadi benda yang bergerak translasi, jadi kecepatannya tetap, yaitu dinamakan benda setimbang secara translasi. Contohnya apa? Kereta api, kapal laut pas kalau di tengah ya, itu nahkodanya bakal tidur tidak apa-apa itu karena suran musuhi. Atau pesawat pas di atas, jadi kecepatannya hampir konstan. Kemudian setimbang secara rotasi, jadi benda sing muter tapi kecepatan sudutnya tetap. Contohnya apa? Kipas angin,
dipasangnya hampir tetap ya, ora bantralon gitu ya. Terus bumi mengitari matahari, kalau itu jelas tetap, itu stabil. Atau bulan mengitari bumi, itu dinamakan apa? Setimbang rotasi. Jadi ada dua macam setimbangannya. Apa tadi? Dilihat dari keadaan bendanya, setimbang secara diam atau dalam keadaan diam dinamakan setimbang statis. Setimbang dalam keadaan bergerak namanya setimbang dinamis. Setimbang dinamis ada dua. Setimbang secara translasi berarti kecepatannya konstan. Setimbang secara rotasi berarti kecepatan mutarnya juga konstan. Bisa dipahami? Nah, sekarang jenis-jenis kesetimbangan itu ada 3 jenisnya. Macamnya ada 2, jenisnya ada 3. Apa? 1, kesetimbangan stabil ya. Itu jenis kesetimbangan benda di mana apabila benda diberi gaya gangguan luar, maka benda akan bergerak. Kemudian apabila gangguan gaya luar tersebut dihilangkan, benda akan kembali ke kedudukan semula. Contoh ini adalah gambar A. Ini kalau kelereng digoyang ke kanan, maka dia akan kembali. Digoyang ke kiri akan kembali. Jadi itu namanya kesetimbangan stabil atau kesetimbangan mantap. Apabila diberi gangguan gaya luar, maka benda akan bergerak. Kemudian apabila gangguan luar dihilangkan, benda akan kembali pada kedudukan semula. Yang kedua adalah kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil atau kesetimbangan yang mudah goyah. Orangnya labil, orangnya mudah goyah. Nah, itu jenis kesetimbangan benda yang dimana benda tidak dapat kembali ke kedudukan semula apabila gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contoh benda B ini ya. Jadi kalau kasih gaya didudul, maka dia kemana? Yung guling ini ya. Bukan guling, tergelincir dan tidak bisa kembali ke semula. Bedone A dikasih gaya bergerak, tapi nek gaya dihilangkan dia kembali ke awal. Tapi kalau B dikasih gaya bergerak, ya wes bergerak terus hilang nih itu ya. Terus yang ketiga, kesetimbangan netral atau indifferent atau sembarang. Ini seperti benda C. Kesetimbangan netral yaitu jenis kesetimbangan benda apabila benda diberi gangguan, benda akan bergerak. Kemudian apabila gangguan dihilangkan, benda akan diam dan tidak kembali ke posisi semula, tapi diam pada posisi yang baru. Saya ulang ya. Kesetimbangan netral atau indifferent itu adalah indifferent. Kesetimbangan di mana apabila benda diberi gangguan, benda akan bergerak. Kemudian apabila gangguan dihilangkan, benda akan kembali diam, tetapi tidak kembali ke posisi semula, tetapi pada posisi yang baru. Itu adalah untuk gambar C. Jadi didorong lon melu lon, dorong etan melu etan, dorong ngalor melu ngalor, tapi tidak kembali. Jadi perbedaan ketiganya gimana? Kalau nomor 1 setimbangan stabil dikasih gangguan, dia akan bergerak, gangguan dihilangkan kembali ke awal. Kalau yang B dikasih gangguan bergerak ya langsung, tapi tidak bisa kembali ke posisi awal. Tapi yang C dikasih gangguan bergerak, kemudian berada pada posisi yang baru, tidak berada pada posisi yang awal. Kita lanjut. Nah, perhatikan sistem keseimbangan berikut.
AC adalah benda homogen, jadi alon-alon harus diperhatikan supaya bisa ambil yang memiliki panjang 120 cm dan berat 22 pada ujung-ujung batangnya. Digantung sebuah balok dengan berat 40 Newton. Tentukan besar tegangan tali BC. Oh, berarti kalau ini sebentar ini saya kasih bukannya apa, biru ya. Di sini di tengah-tengah mesti ada berat, namanya berat benda WB. Nah, kemudian di sini adalah alfa. Kemudian panjangnya di sini adalah berapa itu? 90. Kemudian ini panjangnya adalah AC adalah batang mungkin memiliki panjang 120. Berarti ini adalah kalau dilihat BC ini sini ada tegangan tadi ini T-nya ya. Panjangnya kalau ini adalah akar 90 kuadrat plus 100 terus kok ketemu 150. Oh, ternyata ada gangguan ya. Dihapus dulu ya. Jadi akar 90 kuadrat terus ini 120 kuadrat, hitung saya ya. Ketemunya adalah 981 betul ya. Tuh, tadi saya sudah nulis 150, ini ternyata hasilnya 150. Nah, ini ketemunya seperti itu. Terus kita lihat sigma F. Sigma F itu harus sama dengan 0. Ini jelas. Sigma torsi juga sama dengan 0. Torsi pertama kita ambil sumbunya di A ya. Jadi kalau ini T, maka ini di kesini berarti ini adalah T sin alfa. Nah, kita sigma torsi yang pertama adalah ini adalah L kali T sin alfa sama dengan 0 ya. Kemudian plus, karena berlawanan arah kita kasih min, TL kali 40 plus setengah L kali W berat benda adalah 22. Iya betul. Berat ya 22. Maka di sini L-nya semua kita coret, kita pindah T jadi sin alfa sama dengan 40 ya, tambah L-nya kita coret setengah kali
ketemu 55. Itu adalah T sin alfa. Sekarang sinnya tinggal sin alfa itu sama dengan 90 per 150 atau 9 per 15. Gitu ya, 9 per 15. Sehingga di sini sama dengan T 9 per 15. Maka tegangan talinya 55 dibagi 9 per 15. Kita lanjutkan di bawah. Atau tegangan tali sama dengan 55 kali 15 per 9, karena dibagikan sama dengan dikalikan. Nah, itu hitung kira-kira berapa 55 per 15 kali. Nah, dihitung ya. Kita lanjut soal yang kedua. Tadi sudah dikerjakan. 2 buah kawat baja digunakan untuk menopang batang horizontal dengan berat 80 Newton. Berarti panjangnya di sini ya, 80 Newton. Kemudian jika beban seberat 250, berarti ini adalah 250. Ini adalah anggap W1, ini W2. Jadi W1 adalah 240 Newton. Kemudian W2 80 Newton. Nah, kemudian tentukan besar tegangan tali B. Ya, di sini dicari TB. Caranya kita cetak ini. Sigma torsi sama dengan 0. Yang pertama, torsi 1 plus torsi 2 min torsi B. Torsi 1 W1 kali 0,5 ya, ditambah W2 kali 1. Kenapa 1? Karena panjangnya ini adalah 2 meter, maka jarak dari A ke B adalah jarak dari A setengahnya ini adalah 1 meter dikali TB dikurangi ya, TB kali 2. W1 nya 240 kali 0,5 ditambah 80 kali 1 dikurang TB kali 2. Ini kalau dibagi setengah, kalau kali setengah 120 plus 80 min 2 TB. Pindah ruas, 2 TB sama dengan 200. Maka TB sama dengan 100 Newton. Mudah bukan? Kalau tidak mudah, diulang-ulang, dipahami ya. So, pas pertanyaan biar bisa. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau ini, sebuah batang hubungan api yang panjangnya 5 meter dan masanya 10 kg diserahkan pada dinding vertikal yang licin. Ujung B terletak di lantai kasar 3 meter. Berarti ini 3 meter.
iki 5 meter, di sini pasti 4 meter. Ning kene ada FK karena kasar, kemudian di sini ada NB, kemudian di sini ada NA. Nah, ini kan licin berarti tidak ada ya. Kemudian di sini ada titik pas tengahnya tang. Ya. Kemudian kita lagi. Jadi pertama ini kita kasih NA. NA ya. Kemudian di sini kita kasih NB. Nanti kita di sini kita kasih FK. Kemudian ini kita kasih W batang. Di sini panjangnya 5. Benar ya? Kemudian di sini panjangnya 4. Kalau 4 berarti di sini panjangnya 3. Ingat Pythagoras. Kemudian gimana cara mencari mu? Pertama kita hitung sigma torsinya sama dengan 0. NA mengakibatkan, kita lihat di titik B, NA mengakibatkan benda bergerak ke kanan, berarti ini adalah torsi A. Kemudian berat benda min torsi benda plus torsi di titik B. Ini adalah NA, jaraknya dari B pas diambil tegak lurus adalah 4. Torsi B ini adalah WB, jaraknya diambil dari sini separuhnya 3 adalah 1,5 plus NB, karena ngambilnya di titik tersebut maka jaraknya adalah 0. Ini ketemu NA kali 4 min 100 kali 1,5. Pindah ruas 150 ya. Ya, 150 sama dengan 4 NA. Maka NA sama dengan 75 dibagi 37,5 Newton. Ini baru NA. Terus kita mencari NB. Sigma FB sama dengan 0. Ya toh? NB ke atas min WB sama dengan 0, maka NB sama dengan WB sama dengan massa kali G sama dengan 10 kali 10 ketemu 100 Newton. Kalau sudah seperti itu tinggal mudah aja. FB, sigma Fx sama dengan 0. Fx apa? NA min FK sama dengan 0. NA ini berapa? 37,5.
sama dengan FK, pindah ruas. Langsung FK sama dengan muka kali NB. Muka sama dengan FK dibagi NB. FK ini 37,5 bagi 100 sama dengan 0,375. Ya, itu cara mengerjakan 3 soal yang sudah saya bikin variasi. Semoga kamu bisa memahami. Kita lanjut ya. Nah, ini kalau kesetimbangan partikel kalau pada 3 gaya, kemudian perbandingan sudutnya seperti apa kalau menggunakan gayanya ada 3. Jadi ini kalau digunakan seperti apa Pak? Ini misalnya gini, terus ini ada benda terus digantung. Ini kan 3 gaya tadi. Ini bisa T1, T2, terus ini adalah W. Nah, ini ada T3. Nah, kalau ada soal seperti ini atau bahkan seperti ini ya, seret. Kemudian ini di sini, kemudian di seperti ini aja, seret. Ini juga sama. Itu gaya-gayanya lah. Kalau gayanya seperti apa penyelesaiannya? Jadi misalkan ini yang ke atas, jadi F1 per sin alfa 1, F2 per sin alfa 2, F3 per sin alfa 3. Itu rumus yang digunakan. Ini kita ambil dari matematika ya, jadi lebih biar apa, kita cari yang lebih mudah. Yuk kita lanjut. Titik berat benda, kita langsung titik berat benda adalah titik tangkap gaya berat suatu benda di mana titik tersebut dipengaruhi oleh medan gravitasi. Penentuan letak titik berat ini dapat dilakukan dengan mudah apabila benda bersifat homogen atau serba sama ya, beraturan seperti kubus, bola, dan silinder. Sedangkan perbedaannya kalau titik massa adalah titik yang mewakili posisi benda jika dianggap sebagai suatu titik materi. Jadi kalau berat benda tergantung pada gravitasi, oleh medan gravitasi, tapi kalau titik pusat massa tidak tergantung medan gravitasi. Kita lanjut. Perhatikan gambar bawah ini yang menggambarkan titik berat dari setiap partikel. Jadi ini kita ambil partikel 1 dan partikel 2. Ini banyak partikel-partikel, tapi kita ambil partikel 1 dan partikel 2. Maka koordinat X0 Y0 suatu titik berat benda tegar dapat ditentukan dengan rumusan sebagai berikut. X0 nya koordinat benda 1 kali berat 1 tambah koordinat absis benda 2 kali berat benda 2, dan seterusnya dibagi penambahan berat-berat partikel itu sendiri, W1 plus W2 W3 W4 dan seterusnya. Demikian juga dengan ordinat Y0 nya Y1 plus W1 plus Y2 kali W2 plus Y3 kali W3 kali terus dibagi jumlah partikelnya W1 plus W2 dan W3. Supaya lebih mudah nanti akan kita kasih contoh aja ya, kita kasih contohnya. Nah, ini kalau benda berdimensi 1 berupa garis, jadi keterangannya X0 nya X1 kali
absisnya ya, X1 kali L1 plus X2 kali L2 plus terus X3 kali L3 terus dibagi jumlah garisnya L1 plus L2 plus L3 dan seterusnya. Kemudian kalau Y0 Y1 plus kali L1 plus Y2 kali L2 plus Y3 kali L3 dan seterusnya. Kemudian persis seperti yang berat tadi. Sedangkan kalau bidang, ini daftarnya di screenshot aja ya supaya cepat. Kemudian ini kalau berupa bidang itu luasan ya, hampir sama, screenshot aja. Kemudian ini masih luasan bidang, kalau bidang segitiga Y-nya adalah sepertiga tinggi. Ini kemudian ini kalau berupa volume ya, kemudian daftarnya di screenshot aja, daftar seperti ini bervolume atau 3 dimensi. Terus lanjut, ini daftarnya di screenshot aja. Nah sekarang ini contohnya, kita segera ke contoh aja. Jadi ini kalau seperti ini gimana Pak? Makanya kita buat 2. Ini benda pertama, ini benda kedua. Nah benda pertama ini kan 8, tingginya 4, kemudian ini berarti 2, karena ini 4 cm, ini 6 berarti 2, maka A1 ini luasan ya, berarti 2 kali 4 sama dengan 8 cm. X1 nya, cara mencari X nya itu kita bikin diagonal, berarti di tengah sini ya. Nah, di sini 4, 2 setelahnya 2, berarti sampai sini itu adalah 1, berarti X nya 5. Y1 nya di sini 4, kemudian ini sampai sini ini 8, kurangi 2 berarti di sini adalah 6. Nah kemudian A2 nya ini adalah 4 kali 6, tingginya 4, 6, ketemu 4 kali 6 ketemu 24. X1 nya adalah 3, Y1 nya bukan X1 kan, X2, Y2 nya adalah 2. Sekarang kita mencari X0 nya, ini mudah nih ya. X0 X1 A1 tambah X2 A2 dibagi A1 tambah A2. X1 nya 5 kali 8 tambah 6 kali 8. X2 nya kok sebentar. Kita mulai lagi ya. A2 nya 24, X2 nya 3, agak terbalik mesin tadi ya. A1 8 plus 24, ini 40, 72 per 30, 24, iya ya.
Ini tadi X2 nya kok namanya dari mana tadi? X1, oh ini 8S. Untuk trouble, apa? Kita ulang. Ini agak untuk rewel. 8 ya, berarti ketemu 32, maka X nya ketemu 112 dibagi 32. Ini kalau tidak salah 3,5. Terus Y0 nya ini agak kurang konsentrasi, Pak. Ini Y1A1 ditambah Y2A2 dibagi A1 tambah A2. Y1 nya adalah 6. Nah, ini yang betul, ini 6. A1 nya 8 tambah Y2 nya adalah 2, A2 nya 24. Ini 8 tambah 24, 48 tambah 48 per 32 ketemu 48, 96, 32 ketemu 3 ya, benar ya, ketemu 3. Ini ketemu 3,5 ini. Tapi ada cara yang lebih, yang sering kita gunakan supaya cara cepat orang-orang bilang itu seperti ini. Ini kita kasih ini seret X, sebentar, X ya, Y A AX AY. X1 tadi 5, kemudian X2 tadi 3, Y1 6, Y2 2, A1 8, A2 adalah 24. Nah, ini terus kita bagi. Yang 8 ini semua kita bagi dengan angka 8. Kita kasih merah supaya kelihatan. Ini kita kasih 81, 83. Maka ini ketemu A kali X 5, 6. Terus ini 9, 6. Terus dijumlah. Ini ketemu 14, ini ketemu 12. Maka X0 nya adalah AX per A. Ketemunya AX 14, A nya, A nya tadi ini adalah 4. Hasilnya 3,5. Kemudian Y0 nya AY per A. AY nya berapa? 12 bagi 4 ketemu 3. Hampir sama ya, tapi lebih cepat. Kita lanjut biar selesai ya. Ini adalah untuk yang ini agak rewel ini. Kalau seperti ini sama seperti tadi, ini kita kasih benda satu, kita kasih kuning ya, biar kita
kita kasih hijau. Ini kasih benda 1, ini kasih benda 2. Benda 1 maka kita kasih X1. Nah, ini 3, ini kita ambil separuhnya, berarti 3 tambah 1,5 4,5. Oh, A1 dulu ya. A1 nya itu adalah 3 kali 3 kali ini 3, tingginya 3 kali setengah dibagi 2 kali setengah sama dengan 4,5. X1 nya kemudian Y1 nya 3 ditambah 1 4. Nah, dari mana 4? Karena ini sepertiga tinggi. Kemudian A2 nya 3 kali 6 adalah 18. X2 nya 3, betul ya. Y2 nya 1,5. Ini juga ada 2 cara. Cara yang pertama seperti tadi, tapi kita gunakan cara yang kedua saja supaya lebih cepat ya, karena ini waktunya kelihatannya sudah hampir habis. Ini X, Y, A, AX, AY. X1 4,5, X2 3, Y1 4, Y2 1,5, A1 4,5, A2 18. Ini kalau 8, kemudian kalau 18 kita bagi 4. Ini kita kalikan, kita bagi 4, ini ketemu 1, ini ketemu 4, maka 4,5 4, ya betul ya. Terus ini 3 kali 4 12, ini adalah 6. Kalau dijumlah ini adalah 5, ini 16,5, ini 10, maka X0 nya AX dibagi A, AX nya 16,5 dibagi 5, ketemunya adalah 3, masih 15,3. Kemudian Y0 nya adalah 10 bagi 5, ketemu 2. Seperti itu ya. Kalau ini waktunya hampir 1 jam nanti ya. Ya. Nanti kalau masih bingung ditanyakan waktu meeting. Demikian anakku, semua materi untuk bab ini sudah kami sampaikan. Kalau masih kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti akan kami jawab di tayangan-tayangan berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.